indikator 5 terkait dengan kebijakan internal layanan pusat data. Nah, di sini definisinya adalah pusat data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemilihan data. Tujuan manfaatnya masih menuju ke arah kebijakan, jadi terkait dengan pengaturan penerapan layanannya, kemudian untuk mendelegasikan tugas, sama untuk memastikan komitmen. Nah, ruang lingkupnya juga masih sama. Di awal ini adalah amanat untuk menuju level 3 sampai 5, 3, 4, 5. Kemudian terkait dengan pusat data sendiri, nah ini mungkin bisa membantu dari sisi tata kelola nanti ya. Jadi pusat data itu nanti di dalam pasalnya sudah bisa memberikan ketersediaan panduan dan ketersediaan layanan yang memenuhi persyaratan tertentu diselenggarakan oleh IPPD. Mungkin juga pusat datanya dibangun khusus, digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD. Nah, mungkin yang dibangun khusus berbagi bersama dengan IPPD itu bisa diartikan bahwa dia nanti dilakukan pengoptimalisasian ya, pemanfaatan pusat data arah pusat data nasional nanti. Nah, tapi bagaimana dengan pusat data yang ada di IPPD selama ini misalnya? Nah, itu mungkin bisa berubah fungsi ya, menjadi pusat komputasi atau mungkin pusat kendali. Jadi tetap menjadi seperti pusat data yang membantu pusat data nasional nantinya ya. Nah, di mana pusat data sendiri itu nanti harus memenuhi suatu standar nasional Indonesia. Nah, ini ada standarnya. Kalau misalnya belum tersedia standar ini, mungkin IPPD Bapak Ibu bisa melakukan pengacuan atau mungkin penyesuaian dengan standarnya internasional. Nah, layanan pusat data sendiri juga nanti di dalam pasalnya diberikan informasi bahwa dia sudah melakukan prinsip-prinsip berdasarkan prinsip-prinsip manajemen data dan satu data Indonesia. Jadi tolong diinfokan seperti ini juga nih di pasal-pasal yang ada di kebijakan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, terkait dengan standar pusat data sendiri, ini menggunakan SNI 8799 tahun 2009. Nah, pemenuhan kriteria levelnya juga masih sama, karena ini terkait dengan kebijakan. Di level 1 itu hanya baru data dukungnya berupa konsep kebijakan, atau mungkin masih draft, atau masih mengajukan proses penandatanganan misalnya ya. Nah, ini level 1. Kemudian level 2 kebijakannya sudah ada, tapi baru bisa mengatur pada sebagian unit kerja. Jadi karena ini mainnya layanan, ini proses pelaksanaannya. Jadi baru dilaksanakan di sebagian unit kerja tuh, masalah layanan pusat data. Nah, untuk level 3, kebijakannya sudah ada dan sudah mengatur keseluruhan unit kerja atau perangkat daerah di IPPD Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi sudah ada klausal yang memberitahu bahwa seluruh unit kerja atau perangkat daerah di suatu KL-nya misalnya harus memanfaatkan layanan pusat data di KL-nya, namanya apa. Nah, jadi ini kalau sudah ada informasi klausal seperti ini sudah masuk ke level 3. Nah, level 4 di sini keywordnya adalah kebijakannya nanti sudah mengatur terkait dengan interkoneksi pusat data antar instansi pusat atau mungkin pemerintah daerah atau IPPD lainnya. Serta juga nanti sudah dilakukan review dan evaluasi secara periodik. Nah, di sini contohnya bahwa pusat data suatu KL-nya di sini merupakan adalah suatu beberapa pusat data yang saling terhubung misalnya. Jadi di dalam pasalnya sudah ada informasi seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke dalam level 4 interkoneksi ya. Dan jangan lupa untuk menuju level 4 ini, selain ada bukti dukung pasal kebijakannya dan informasi pasal berapa tadi yang perlu diinfokan, dia juga harus ada dokumen bukti dukung terkait dengan hasil review kebijakannya. Ini level 4. Nah, menuju level 5 juga sama seperti sebelumnya, ini adalah terkait dengan tindak lanjut dari hasil review dan evaluasinya. Diberikan bukti dukungnya kebijakan lama, terus dokumen review evaluasinya, serta ada suatu kebijakan baru atau mungkin dokumen pendukung turunan kebijakan lainnya. Nah, jika sudah seperti ini sudah sampai level 5.